Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Damayanti. Saya dari D3, dari Prodi D3 Analis Kesehatan, mahasiswa non-reguler dari kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan video tentang uji ANOVA. Sebelumnya apa sih uji ANOVA? Uji ANOVA adalah membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok data. Uji ANOVA sendiri terbagi menjadi dua tipe, ada yang tipe ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Namun di sini saya akan mempraktikkan terlebih dahulu untuk uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah sendiri hanya memiliki satu variabel data independen. Di sini variabelnya saya memiliki variabel merek pH meter. Di sini terdiri dari pH meter A, pH meter B, dan pH meter C. Untuk langkah-langkahnya adalah pertama, kita klik dulu data, lalu pilih data analisis. Lalu kita pilih ANOVA single factor karena kita menguji yang satu arah. Lalu input range-nya adalah kita klik pH meter, semua datanya, klik kolom, lalu klik label karena tadi kita membloknya bersama dengan judul, lalu output range, dipilih bagian yang kosong, lalu klik OK. Di sini sudah terdapat tabel hasil ujian ANOVA-nya. Untuk uji hipotesisnya adalah H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dibanding dengan F tabel. Lalu hipotesis yang kedua adalah H1 diterima dan H0-nya ditolak jika F hitung lebih besar dibanding dengan F tabel. Di sini sudah ada nilai F hitungnya. Di sini value-nya. Di sini F tabelnya. Bisa kita lihat hasilnya ini untuk F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1-nya ditolak karena nilai F hitungnya lebih kecil dibandingkan F tabel. Maka rata-rata dari data ini adalah tidak berbeda signifikan. Lalu lanjut untuk yang video yang kedua, saya akan membahas tentang uji ANOVA dua arah. Jadi untuk uji ANOVA dua arah sendiri terdapat dua metode, yaitu ada metode tanpa interaksi atau tanpa pengulangan, dan uji ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk yang tanpa interaksi. Jadi, untuk uji ANOVA dua arah sendiri, dia itu memiliki dua variabel data independen. Di sini saya variabelnya memiliki merek pH meter dan variabel analis. Untuk langkah-langkahnya adalah sama, kita pilih data analisis. Karena tanpa interaksi atau tanpa pengulangan, kita pilih yang ANOVA two factor without reflection. Klik OK. Lalu input range, kita blok. Lalu label, output range-nya, jangan lupa diklik bagian yang kosong. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil tabel ujian ANOVA dua arah. Di sini rows-nya bisa kita ganti menjadi analis, dan kolomnya bisa kita ganti menjadi pH meter. Uji hipotesis adalah H0 diterima, H1 ditolak, jika F hitung lebih kecil dibanding dengan F tabel. Selanjutnya H1 diterima,
H0-nya ditolak jika F hitung lebih besar dibanding dengan F tabel. Nah, di sini kita sudah memiliki F hitung dan F tabel, baik yang analis maupun yang pH meter. Bisa dilihat di sini F hitung analis maupun yang pH meter lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1-nya ditolak karena masing-masing setiap F hitung ini baik analis maupun yang pH meter lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Maka rata-rata dari dua kelompok data ini adalah tidak berbeda signifikan atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Lanjut untuk yang kedua, saya akan membahas tentang yang dua arah dengan interaksi. Di sini saya memiliki variabelnya ada pH, merek pH meter dan analis. Karena dia dengan interaksi atau dengan pengulangan, maka setiap sampelnya terdapat pengulangan seperti ini. Jadi analis ini melakukan pengecekan pH meter pengulangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Langkahnya adalah data, pilih data analisis, kita pilih yang ANOVA to factor with reflection. Kita klik OK. Lalu input range, tidak lupa kita blok dulu datanya. Row per sample. Row per sample itu banyaknya data pengulangan. Nah, di sini ada berapa pengulangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka kita klik 5, alfanya 0,05, output range. Kita klik OK. Nah, sudah ada nih hasilnya untuk uji tabel ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan. Untuk uji hipotesisnya sama ya. Maaf, saya copy aja dari sini ya, dari yang sebelumnya. Nah, ini untuk hasil tabel uji ANOVA dua arahnya. Di sini ada nilai F hitungnya, ada F value. F value itu, P value itu artinya nilai signifikannya ya. Ini kita lihat nih kesimpulannya dari nilai F hitung dan F tabelnya ini bagaimana. Jadi sampelnya ini bisa kita ganti menjadi baris ya. Atau bisa kita ganti menjadi baris analis. Lalu yang kolomnya bisa kita ganti kolom menjadi merek pH meter. Nah, di sini hasilnya juga ada interaction-nya. Nah, ini nilai F hitungnya, semua baik analis maupun pH meter itu sama ya, sama-sama lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya. Maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak karena nilai F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Maka baik analis maupun pH meter ini tidak mempengaruhi satu sama lain dan artinya rata-rata dari data kelompok ini adalah tidak berbeda signifikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.